Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orina Vitasari dengan NIM 2005097439 dari kelas PTI 2020A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai routing statik. Pengertian. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Lalu, cara kerja dari routing statik itu ada 3. Yang pertama, untuk konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Untuk percobaan, dalam percobaan ini saya melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network seperti di bawah ini. Ini merupakan contoh gambar dari skema jaringannya. Langsung saja kita praktikkan di Cisco Packet Tracer. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan membuat skema jaringan terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server. PC 1 dan PC 2 dihubungkan ke router 1, PC 3 dihubungkan ke router 3, dan server 1 dan server 2 dihubungkan ke router 3. Lalu untuk PC 1, PC 2, PC 3, server 1, dan server 2 terhubung ke router dengan menggunakan kabel crossover. Sedangkan antara router 1, 2, dan 3 terhubung dengan menggunakan kabel serial. Setelah itu kita setting IP-nya. Dimulai dari PC 1. Di sini PC 1 mempunyai IP address 192.168.1.1. Lalu subnet mask 255.255.255.192 dan gateway 192.168.1.62. Setelah itu untuk PC 2 memiliki IP address 192.168.1.66. Lalu subnet mask 255.255.255.192 dan gateway 192.168.1.26. Setelah itu PC 3 mempunyai IP address 192.168.1.253 dan subnet mask 255.255.255.128 dan gateway 192.168.1.254. Lalu untuk server 1 memiliki IP address 33.33.33.1, subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 33.33.33.3. Sedangkan untuk server 2 memiliki IP address 43.43.43.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 43.43.43.3. Setelah itu kita setting IP address routernya. Untuk yang mengarah ke PC 1 memiliki IP address 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Sedangkan yang mengarah ke PC 2 memiliki IP address 192.168.1.126 dengan subnet mask 255.255.255.192.
Lalu untuk yang mengarah ke router 2 memiliki IP address 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang mengarah ke router 3 memiliki IP address 13.13.13.13.1 dengan subnet mask sama, yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya ke router 2 yang mengarah ke PC 3 memiliki IP address 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.128. Lalu untuk yang mengarah ke router 1 memiliki IP address 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Sedangkan yang mengarah ke router 3 memiliki IP address 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk router 3 yang mengarah ke server 1 memiliki IP address 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang mengarah ke server 2 memiliki IP address 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Sedangkan yang mengarah ke router 1 memiliki IP address 13.13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang mengarah ke router 2 memiliki IP address 23.23.23.3 dengan subnet mask sama, yaitu 255.255.255.0. Jika sudah, selanjutnya kita setting tabel routingnya pada setiap router. Pada router pertama memiliki network 192.168.1.128 dan karena ini mengarah ke router 2, jadi untuk masknya memiliki 255.255.255.129 dan karena juga melewati router 2 maka menggunakan next hop 12.12.12.2. Lalu add untuk server 1 dengan network 33.33.33.0 dengan /24 dan karena ini melewati router 3 jadi memiliki next hop 13.13.13.3. Lalu kita add lagi untuk menambahkan yang ke router 2 dengan network 43.43.43.0 dengan /24 dan dengan next hop sama, yaitu 13.13.13.3. Lalu kita atur juga untuk yang router 2. Yang pertama menuju PC 1 dengan network 192.168.1.0 dengan mask 255.255.255.128 dan hub 12.12.12.1. Setelah itu kita tambahkan juga untuk yang mengarah ke server 1 dengan network 33.33.33.0 dengan /24 lalu dengan hub 23.23.23.3. Lalu kita tambahkan juga untuk yang mengarah ke server 2 yang memiliki network 43.43.43.0 dengan /24 dan dengan hub yang sama. Dan hal tersebut juga sama dilakukan di router 3 sesuai alur penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya kita akan membuat simple PDU-nya. Dengan masuk ke mode simulation lalu memilih ICMP. Lalu kita buat simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Berikut sudah berjalan dan sampai dikembalikan lagi ke PC 1. Selanjutnya kita kasih simple PDU dari PC 1 ke server 1.
dan proses akan berjalan sampai akhirnya kembali ke PC 1. Selanjutnya membuat simpel PDU dari PC 3 ke server 2, dan proses akan berjalan sampai akhirnya dikembalikan lagi ke PC 3, dan semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil. Selanjutnya kita kembali ke mode real time, lalu kita lakukan reset dengan masuk ke command prompt PC 1 dengan mengetik reset 192.168.1.253 lalu enter, dan terlihat reset sudah komplit. Lalu kita akan lakukan reset ke server 1, lalu ketik 33.33.33.1 dan enter, lalu akan terlihat bahwa reset sudah komplit. Selanjutnya kita akan melakukan reset ke server 2 dengan mengetik reset 43.43.43.1 lalu enter, dan terlihat di sini bahwa resetnya sudah komplit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.